Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Mohon izin perkenalkan saya Rahma. Saya akan mungkin mendampingi Bapak Ibu untuk mendiskusikan tentang tata kelola pengembangan UKPBJ. Ini sebenarnya adalah salah satu materi yang diharapkan dapat kita pahami bersama ya, karena UKPBJ ini kan sebagai wadah untuk para jakung seperti itu. Jadi kita kenalan dulu UKPBJ ini sebenarnya fungsinya apa, kemudian bagaimana cara kita mengukur organisasinya seperti itu. Saya mohon izin untuk share screen Bapak Ibu ya. Sudah tampak di layar Bapak Ibu? Sudah, Bu. Terbaca atau tidak? Terlalu kecil nggak Bapak Ibu? Cukup terbaca? Bu. Baik, terima kasih. Terima kasih atas responnya. Ini karena kalau saya slideshow itu terkadang jadi nge-hang. Saya mohon maaf ya, karena laptopnya sudah keluaran 6 tahun lalu, jadi sudah habis sumur ekonomisnya. Baik, kita langsung saja terkait dengan tata kelola pengembangan UKPBJ ini. Ya, ini sebenarnya saya menyampaikan materi ini desainnya rumah semua, bukan karena saya agen properti ya, bukan ya, karena UKPBJ ini kan diharapkan menjadi rumah bagi Bapak Ibu, seperti itu, diharapkan menjadi rumah bagi Bapak Ibu di dalam menjalankan pengadaan. Ada beberapa materi yang akan kita diskusikan, juga sudah Bapak Ibu pelajari dalam e-learning ya. Yang pertama adalah terkait bentuk kelembagaan UKPBJ, kemudian model kematangan UKPBJ, termasuk bagaimana cara variabel dalam menghitung dan mengukur kematangan UKPBJ. Yang pertama kita coba samakan persepsi dulu terkait dengan definisi atau pengertian UKPBJ. UKPBJ ini adalah unit kerja di KLPD yang menjadi PKPBJ. Kemudian kalau berdasarkan Perlem 10 ya, bahwa UKPBJ ini sebagai PKPBJ adalah unit kerja yang memiliki karakter strategis, kolaboratif, orientasi pada kinerja, proaktif, dan mampu melakukan perbaikan berkelanjutan sehingga merupakan pendorong dalam penciptaan nilai tambah dan manfaat dalam kegiatan PBJ di Indonesia. Ini nanti kita coba diskusikan dalam bentuk skoper ya, nanti kita lihat bersama. Yang pertama kita masuk dulu ke bentuk kelembagaan UKPBJ. Bagaimana bentuknya? Nah, ini kita masuk dulu ke arah kebijakan kelembagaannya. Jadi kelembagaan yang ideal untuk menjadi pusat keunggulan PBJ, yang pertama dilihat dari kelembagaannya. Bentuknya adalah struktural, bukan lagi ad hoc seperti itu. Bukan lagi rangkap jabatan seperti itu ya. Maksud saya rangkap jabatan adalah pada misalnya pada UKPBJ ini menempel di jabatan lain, namun tidak keluar, nggak kelihatan di fungsinya, di tusinya tidak ada seperti itu. Itu berarti masih ad hoc ya, tapi diharapkan saat ini sudah mulai struktural. Sebenarnya sudah mulai di struktural itu dari mulai 2012 ya, sudah mulai digarap ya di Perka LKPP nomor 5 tahun 2012. Itu sebenarnya diharapkan saat itu masih ULP, bentuknya diharapkan sudah mulai struktural seperti itu. Kalau saat ini namanya sudah UKPBJ. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan SDM-nya. Jadi SDM-nya ini juga tidak ad hoc lagi Bapak Ibu, nggak ad hoc lagi, nggak rangkap jabatan lagi, dan diharapkan sudah sepenuhnya diangkat menjadi jakung PPBJ maksud saya ya. Baik itu yang melalui jalur invasi, mau jalur penyetaraan, perpindahan jabatan atau yang lain, tapi diharapkan sudah diangkat menjadi jakung, dibuktikan dengan SK jakungnya. Kemudian yang ketiga, secara finansial itu memiliki anggaran yang memadai, bukan anggaran untuk mengerjakan paket saja ya, tapi anggaran termasuk untuk merencanakan pengadaan,
untuk melakukan pemilihan penyedia seperti itu diharapkan sudah memadai. Kemudian yang keempat terkait dengan perluasan perannya. Di sini perluasan peran ini jadi di sini perannya itu bukan sekadar melakukan pemilihan penyedia saja. Seperti itu, bukan sekadar melakukan pemilihan penyedia saja, bukan melulu di proses pengadaan saja. Nah, kalau dulu yang kita masih mengacu ke SKKNI ya, Kemenaker nomor 70 tahun 2016, kompetensi Jabung itu lebih ditekankan pada proses pemilihan penyedia saja. Tapi kalau kita merujuk pada standar kompetensi jabatan, yang sudah dikeluarkan sejak 2019 atau 2020 ya. Di dalamnya ada kompetensi lain yang diharapkan Bapak Ibu, tidak hanya pemilihan penyedia, tapi juga kompetensi untuk melakukan perencanaan pengadaan, kompetensi untuk melakukan pengelolaan kontrak, kompetensi untuk mengelola pengadaan secara swaklola itu diharapkan dimiliki oleh para Jabung ini, termasuk nanti bukan hanya dalam proses pengadaan saja ya, tapi termasuk pembinaan kepada stakeholder, kemudian advokasi itu juga akan menjadi fungsi dari UKPBJ-nya, seperti itu Bapak Ibu. Nah ini nanti kita diskusikan lebih detail ya terkait dengan fungsi UKPBJ. Nah, selanjutnya ada pergeseran peran kelembagaan pengadaan. Kalau dulunya fokusnya adalah lebih ke administrasi pemilihan. Jadi dulu kita lebih merujuk ke bagaimana mendokumentasikan proses pemilihannya ya. Saat ini pun sebenarnya administrasi ini juga menjadi salah satu hal yang penting, tapi bukan hal yang terpenting. Gitu. Salah satu hal yang penting kenapa? Ini tidak bisa kita abaikan karena pada akhirnya nanti semua proses pengadaan itu tetap ada proses auditnya ya. Ada audit itu nanti Bapak Ibu mungkin akan ketemu dengan kakak siapa, KPK, Kajati, Kapolri, seperti itu. Nah, di sana nanti pasti akan dicermati administrasinya. Tapi itu bukan menjadi hal yang terpenting. Fokus kita saat ini adalah memenuhi kebutuhan pelanggan. Misalnya di administrasi pemilihan sudah beres, Bapak Ibu menganggap sudah mendapatkan penyedia yang qualified, sudah memenuhi persyaratan. Namun ternyata saat proses pelaksanaan kontraknya kompetensinya dapat nih, kompetensi dia punya, tapi motivasinya nggak ada, gitu. Motivasi nggak ada berarti kira-kira dia komitmen atau tidak? Belum tentu. Misalnya karena paket yang sedang dikerjakan adalah nilainya tidak terlalu besar sehingga penyedianya nggak terlalu bersemangat untuk menyelesaikan. Itu bisa jadi ya. Nah setelah pelaksanaan kontrak selesai ternyata hasilnya itu nggak sesuai dengan yang kita harapkan. Di sana artinya tidak bisa memenuhi kebutuhan user kita. Nah, padahal sekarang fokus kita adalah untuk memenuhi kebutuhan user. Seperti itu. Makanya di sini nggak hanya pada proses pemilihan penyedia saja yang kita perhatikan, tapi juga dari perencanaan agar kita bisa memastikan bahwa spesifikasinya, KAK-nya, ruang lingkupnya itu bisa memenuhi kebutuhan pelanggan, pun nanti ketika pelaksanaan kontrak juga bisa kita kendalikan agar sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan. Seperti itu. Kemudian tujuan utamanya dulu adalah untuk menjalankan aturan dan kebijakan. Jadi hanya untuk compliance ya, compliance terhadap regulasi. Nah, saat ini tujuan utamanya adalah berkontribusi pada pencapaian target program organisasi. Sekali lagi kita juga nggak akan bisa dan nggak boleh lebih tepatnya mengabaikan aturan dan kebijakan. Tapi ada tujuan yang lebih penting yaitu berkontribusi pada pencapaian target program. Selanjutnya, kegiatan bersifat reaktif. Reaktif ini artinya apa? Jadi ketika usernya bilang saya butuh ini, terus langsung diadakan. Nah, bukan seperti itu ya. Tapi kita sudah
mulai proaktif dari sejak perencanaan pengadaan. Perencanaan pengadaannya itu kapan? Bisa jadi mulai dijalankan dari tahun lalu. Seperti itu Bapak Ibu ya. Biasanya perencanaan itu perencanaan atau misalnya anggaran gitu ya, sudah mulai diatur, sudah mulai diset dari setahun sebelumnya gitu. Kemudian hanya menjalankan tugas pemilihan, ini tadi sudah saya singgung juga. Nah, saat ini fokusnya adalah memantau fungsi pengadaan secara keseluruhan. Kemudian orientasinya dulu hanya pada aktivitas, sekarang orientasinya adalah hasil. Kita kembali ke fokus pertama tadi ya, untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Jadi sekarang orientasi kita adalah pada hasil. Bagaimana hasil dari pengadaan itu bisa memenuhi kebutuhan pelanggan. Kemudian keterampilan teknis dulu menjadi hal yang cukup penting ya. Nah, sekarang tidak hanya teknis Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu cermati dalam standar kompetensi jabatan, ada yang namanya kompetensi teknis, ada manajerial, ada juga sosiokultural. Nah, kalau di sini manajerial sama kepemimpinan ya, seharusnya ada lagi sosiokultural. Seperti itu. Kemudian kalau dulunya hanya menjalankan kegiatan operasional, hanya sekedar operasional ya. Nah, sekarang fokusnya membangun kapabilitas organisasi pengadaan. Jadi, bagaimana kita bisa meningkatkan kompetensi SDM di dalamnya, bagaimana kita bisa meningkatkan leveling kematangan organisasi pengadaan kita sehingga nanti bisa berkontribusi lebih banyak seperti itu. Oke, di sini upayanya adalah untuk membangun kapabilitas organisasi pengadaan. Nah, selanjutnya kelembagaan pengadaan ini adalah alat untuk mencapai tujuan pengadaan. Nah, di sini disebutkan ada beberapa tujuan dari pengadaan ya. Jadi saya yakin Bapak Ibu juga pasti sudah tahu ini, saya hanya mereview saja bahwa pengadaan ini bertujuan untuk yang pertama menghasilkan barang jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan berdasarkan kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan penyedianya. Kemudian meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Nah, kemudian meningkatkan peran serta usaha mikro, kecil, dan koperasi. Nah, dua hal ini kita sebut meningkatkan ya. Meningkatkan itu sebenarnya tidak wajib. Kalau misalnya di dalam negeri memang tidak ada produk dalam negeri, kemudian UMKM juga nggak ada yang bisa mengadakan, maka kita bisa menggunakan produk lain atau jenis usaha yang lain seperti itu. Kemudian meningkatkan peran pelaku usaha nasional, mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang jasa hasil penelitian, meningkatkan keikutsertaan industri kreatif, mewujudkan pemerataan ekonomi dan memberi perluasan kesempatan berusaha, meningkatkan pengadaan berkelanjutan. Ini adalah beberapa tujuan pengadaan. Ini sudah update berdasarkan Perpres 12 tahun 2021 ya, sebagai perubahan atas Perpres 16 tahun 2018. Ini ada beberapa yang berubah. Ini misalnya yang poin C ini, kalau dulunya UMKM ya, usaha mikro, kecil, dan menengah, sekarang diganti usaha mikro, kecil, dan koperasi. Itu sebagian perubahannya. Nah, selanjutnya ini ada beberapa karakter UKPBJ. Jadi UKPBJ ini sebagai pusat keunggulan pengadaan barang jasa adalah unit kerja yang memiliki karakter. Ini tadi sudah sempat saya singgung ya. Yang pertama adalah strategis, kemudian kolaboratif, orientasinya pada kinerja, proaktif, dan mampu melakukan perbaikan berkelanjutan. Jadi di sini UKPBJ itu diharapkan bisa menjadi pendorong untuk menciptakan nilai tambah dan manfaat dari kegiatan pengadaan kita. Jadi nggak sekedar menyelesaikan proses pengadaan ya, tapi bagaimana caranya agar pengadaan itu bisa memiliki nilai tambah dan manfaat yang lebih besar. Ini ada beberapa definisinya ya, tadi yang saya sampaikan. Kita sebut dengan skoper istilahnya agar lebih mudah untuk diingat. Strategis di sini
yaitu UKPBJ ini mewujudkan fungsi pengadaan yang memainkan peran penting dalam mencapai tujuan organisasi melalui perencanaan dan eksekusi anggaran serta pengelolaan sumber daya yang efektif. Nah, di sini sudah disebutkan ya dari mulai perencanaan sampai nanti ke eksekusi anggarannya, sampai nanti ke proses pencairannya. Ini biasanya untuk yang strategis ini starting point-nya pada proses perencanaan ya, termasuk pengelolaan sumber daya. Jadi kita gali misalnya Bapak Ibu dalam melakukan perencanaan pengadaan, Bapak Ibu lakukan identifikasi kebutuhan. Saya yakin di dalamnya Bapak Ibu nggak cuma nggak sekedar setelah usernya bilang saya butuh ini kemudian langsung mengadakan. Idealnya kan bukan seperti itu, tapi kita gali kembali. Kira-kira dalam identifikasi kebutuhan ini, kira-kira kita punya nggak barang jasa yang sama? Kalau ada, kira-kira bisa kita manfaatkan nggak? Atau bisa nggak kita adakan melalui swakelola agar lebih efisien dan efektif? Karena kita sudah punya sumber dayanya, kita punya alat, kita punya tenaga dan lain-lain seperti itu. Nah, itu nanti akan Bapak Ibu kelola dalam perencanaan seperti itu. Ini untuk membuat UKPBJ ini bisa lebih strategis ya. Selanjutnya yang kedua adalah kolaboratif, yaitu memupuk kolaborasi dan sinergi antara pemangku kepentingan untuk kinerja fungsi pengadaan yang optimal. Pemangku kepentingannya siapa saja Bapak Ibu? Pemangku kepentingan atau stakeholder UKPBJ siapa saja ya? Siapa saja stakeholdernya? Biasanya Bapak Ibu kerjasama dengan siapa saja? Pak Arfan. PPK KPA. PPK KPA, oke. Siapa lagi? PPK KPA, siapa lagi? Kalau internal mungkin PPK KPA. Ada lagi nggak selain PPK KPA yang internal instansi Bapak Ibu? PA Bu, PA. PA, siapa lagi? KPP. Siapa Pak? KPP. LKPP? Iya. Yang internal instansi Bapak Ibu? Oh, internal. Satuan kerja, Bu. Satuan kerja, ada lagi? Keuangan perlu dijaga nggak hubungannya? Bagian keuangan juga perlu ya? Perlu, Bu. Bahkan dalam menyusun anggaran di awal itu Bapak Ibu pasti sudah banyak koordinasi dengan bagian keuangan, termasuk juga bagian Ortala misalnya. Bapak Ibu mengerjakan pengadaan ini kan pasti berdasarkan pada turunan dari Renstra ya. Dari Renstra, kemudian rencana kerja, kemudian program kerja, kemudian dituangkan ke RKAKL, kemudian nanti didetilkan lagi di KAK-nya, seperti itu. Pasti Bapak Ibu akan bekerja sama dengan bagian, saya nggak tahu disebutnya apa di Bapak Ibu ya. Kalau di kami namanya bisa ke BPOT atau Ortala, atau mungkin ada yang namanya Organta, ya seperti itu ya. Yang jelas bagian organisasi dan tata laksananya. Itu untuk internal. Kalau eksternal siapa saja Bapak Ibu? Siapa aja? LKPP, Bu. LKPP, siapa lagi? Penyedia. Penyedia, Bu. Penyedia Presiden. PUPR, Bu. PUPR, siapa lagi? UKPBJ lain bisa, Bu. KPBJ BJA. lain bisa. DJA bisa. Siapa lagi? Kementerian lain, Bu. RB, Bu. Menpar RB, oke. Siapa lagi? APH, Masyarakat. KPK. APH, Bu. Ya. BKN. KPA internal ya. BKN, oke. Banyak ya. Banyak kolaborasi yang bisa kita optimalkan ya. Kemudian selanjutnya orientasi kinerja. Karakter selanjutnya adalah orientasi kinerja, yaitu membangun budaya berbasis kinerja dalam fungsi pengadaan untuk meningkatkan nilai tambah di 4 area, yaitu waktu proses, biaya, kualitas, dan tingkat layanan.
Nah, ini Bapak Ibu yang terkadang dilupakan, sebenarnya untuk pengadaan ini titik tekannya kan pada 3 hal ya. Apa saja Bapak Ibu? Apa saja? Yang benar-benar kita perhatikan dari awal perencanaan sampai ke nanti serah terima. Kualitas. Kualitas. Ya, kemudian waktu, kemudian biaya. Biaya. Ya. Misalnya kualitas kayaknya dapat nih, biayanya juga, tapi dia nggak bisa selesaiin tepat waktu. Nah, itu berarti tidak memenuhi kebutuhan. Gitu. Nah, yang sering diabaikan adalah tingkat layanannya. Jadi nanti kalau dalam proses apa ya, bisa dari mulai perencanaan pengadaan ya, Bapak Ibu menyusun spek itu harus diperhatikan dulu layanannya. Boleh dipersyaratkan ya, misalnya spesifikasi layanan Bapak Ibu persyaratkan ada misalnya garansi atau apa namanya after sales-nya, misalnya Bapak Ibu minta maintenance selama berapa lama, seperti itu boleh ya Bapak Ibu persyaratkan dari awal. Itu bisa disepakati nanti dalam kontraknya. Kemudian proaktif, yaitu menciptakan pergeseran paradigma dalam rantai pengadaan barang jasa yang berorientasi pada pelanggan. Pergeseran paradigma, jadi sekarang orientasi kita adalah pada pelanggan. Jadi lebih proaktif dari mulai perencanaan pengadaan tadi seperti yang saya sampaikan, dari perencanaan yang strategis, jadi nggak sekedar reaktif memenuhi keinginan dari user, tapi benar-benar kita jaga dari awal sekali prosesnya. Selanjutnya, perbaikan berkelanjutan, yaitu secara berkelanjutan meningkatkan kapabilitas organisasi pengadaan sebagai organisasi pembelajaran dengan mengadopsi praktik terbaik pengadaan. Ini sudah dilakukan belum ya? Ini kebanyakan di Kemendes ya, atau Kemendes semua ini? Mas Maxi, Kemendes semua ya? Oh, oke. Iya, benar. Oke. Bapak Ibu sudah pernah belajar dari UKPBJ lain? Sudah pernah studi banding misalnya atau koordinasi dengan KPBJ lain untuk mengadopsi praktik pengadaannya, sudah pernah? Belum. Oke. Brainstorming aja sih, Bu. Brainstorming, oke, nggak masalah. Itu sudah cukup bagus ya. Sudah ada upaya untuk meningkatkan kapabilitas. Kalau dulu di LKPP kami coba meningkatkan kapabilitas organisasi ini dengan mengadakan ini ya, apa namanya, diklat pengadaan, basisnya adalah pengadaan di luar negeri ya, melalui MCI seperti itu, yang waktu itu diikuti oleh beberapa ULP yang terpilih ya. Saya kurang tahu apakah Kemendes juga termasuk ya. Tapi di sana dipelajari, ada brainstorming terkait dengan best practice pengadaan itu seperti apa. Tapi memang ada beberapa best practice pengadaan di luar negeri itu yang nggak bisa kita terapkan ya. Tapi paling tidak ada upaya untuk meningkatkan kapabilitas organisasi ini. Selanjutnya, nah ini singkatannya adalah Scoper. Jadi ini adalah wadah yang berisi berbagai alat bantu. Ada paradigma atau cara berpikirnya, pengetahuan, kemampuan, dan lainnya yang merupakan enabler dalam penciptaan nilai tambah dan manfaat dalam kegiatan pengadaan. Yang memungkinkan nanti adanya nilai tambah dan manfaat, yang kita kembali ke poin sebelumnya tadi. Nah, selanjutnya ada beberapa tugas UKPBJ, fungsi ya lebih tepatnya. Jadi di sini tugas utamanya adalah menyelenggarakan dukungan PBJ pada KLPD. Namun ada beberapa fungsinya, yaitu pengelolaan pengadaan dari mulai perencanaan sampai ke proses serah terima, termasuk untuk swakelola ya. Kemudian mengelola LPSE berbentuk sistem provider, bertindak sebagai penyelenggara sistem elektronik. Kemudian pembinaan SDM dan kelembagaan PBJ. Nah, SDM ini mungkin nanti yang perlu dicermati ya. SDM PBJ itu tidak hanya Japung PPBJ. Ada lebih luas lagi.
ada sumber daya perancang kebijakan, kemudian sumber daya pendukung ekosistem, misalnya kayak apa ya? Misalnya kayak saksi ahli, kemudian para asesor dan lain-lain itu yang termasuk dalam sum SDM PBJ seperti itu Bapak Ibu. Jadi tidak hanya Japung PPBJ ya. Lainnya adalah melaksanakan pendampingan, konsultasi dan atau bimbingan teknis PBJ. Untuk siapa ini? Pendampingan, konsultasi dan bimtek. Untuk siapa? SDM PBJ. SDM PBJ? Ya, Bu. Oke, ada lagi untuk siapa lagi? Untuk para PPK juga. Para PPK juga, iya siapa lagi? Kalau penyedia itu perlu kita bimbing nggak Bapak Ibu? Atau biarin aja? Penyedia sebisa mungkin juga dibimbing ya. Sebisa mungkin juga dibimbing oleh UKPBJ-nya, didampingi. Mungkin ada yang belum cukup paham bagaimana cara melakukan pengadaan. Kemudian rules-nya seperti apa agar kita sama-sama on the right track seperti itu. Jangan sampai kitanya sudah berusaha seoptimal mungkin untuk patuh pada regulasi, tapi karena minimnya pengetahuan dan pemahaman penyedianya, sehingga ada beberapa praktik COI seperti itu. Nah, inilah fungsi UKPBJ untuk melakukan bimbingan PBJ, baik itu terhadap SDM PBJ maupun yang di luar PBJ. Tadi termasuk yang eksternal ya. Termasuk nanti ketika ya ada beberapa daerah yang mengeluhkan sedikit-sedikit kena audit, sedikit-sedikit dipanggil kakak-kakak. Nah, itu bisa jadi karena kakak-kakaknya belum terlalu paham pengadaan itu seharusnya seperti apa. Jangan-jangan basisnya masih regulasi dari Perpres 54. Padahal sekarang update-nya sudah cukup banyak ya. 54 2010 itu sudah lama sekali. Atau malah dari Kepres. Nah, itu makin lama lagi. Nah, di sini fungsi UKPBJ agar melakukan pembimbingan sehingga bisa mendapatkan persepsi yang sama bagaimana melakukan pengadaan dengan benar. Kemudian pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh menteri, kepala lembaga, atau kepala daerah yang berkaitan dengan tusinya. Nah, ini kayak pasal karet Bapak Ibu ya. Kayak pasal karet. Jadi palu gada. Palu gada semuanya bisa ditugaskan untuk poin yang kelima ini. Nah, selanjutnya untuk kode etik dan SOP-nya di Kemendes ini sudah ada SOP pengadaan belum ya Bapak Ibu? Sudah, Bu. Sudah ada? Sudah. Oh, sudah. Alhamdulillah. Oke. Nah, di sini SOP ini sebenarnya untuk membantu Bapak Ibu ya, agar nanti bisa tahu prosesnya seperti apa, alurnya seperti apa, kemudian saya harus berkoordinasi dengan siapa saja. Nah, di sini UKPBJ memiliki dan menerapkan kode etik yang berisi ketentuan mengenai kewajiban dan larangan bagi SDM di UKPBJ. UKPBJ ini memiliki SOP pelaksanaan tugas dan fungsi untuk transparansi, akuntabilitas, dan mengurangi terjadinya intervensi pelaksanaan tugas di lingkungan UKPBJ. Jadi ada SOP-nya ya, ada SOP-nya untuk menjalankan tusinya. Ini adalah uraian dari fungsi-fungsi tadi. Sebentar. Uraian dari fungsi-fungsi ini, yang pertama adalah fungsi pengolahan pengadaan barang jasa dulu. Tadi ada 5 fungsi ya. Fungsi pengolahan pengadaan barang jasa. Yang pertama adalah inventarisasi paket pengadaan. Kemudian melaksanakan riset dan analisis pasar. Analisis pasar ini untuk apa Bapak Ibu? Untuk apa ini analisis pasar? Untuk
apa analisis pasar? Ya, Untuk Pak. menentukan RAP-nya itu, Bu. Untuk apa, Pak? Untuk menentukan harga satuannya di Untuk menentukan dasar harga. anggaran harganya ya. Baik. Ya, terima kasih Pak Kesit. Selain itu apa lagi Bapak Ibu? Mengetahui kebutuhannya ada atau tidak, Bu, mudah atau tidak. Mengetahui kebutuhannya ada atau tidak, barang jasanya discontinue atau tidak. Ada lagi? Untuk mengetahui penyediaannya ada atau tidak, Bu. Betul. Untuk mengetahui ketersediaan penyedianya, ada lagi? Ada lagi? Sudah cukup? Biar kita bisa tahu ada barang substitusinya atau tidak. Tadi kalau misalnya nggak ada barang penggantinya nggak kira-kira yang speknya kurang lebih sama. Pak Serapion mau menyampaikan sesuatu tapi sepertinya unmute. Oh iya Bu, ini Bu sebagai data untuk pembanding harga Bu. Data untuk pembanding harga, ya betul sekali. Kita bandingin harga boleh lewat apa saja Bapak Ibu? Dari pasar aja atau ada prosedur lain yang bisa kita lakukan? Dari jenis pengadaan yang tahun sebelumnya, Bu. Pengadaan tahun sebelumnya atau kontrak yang sudah selesai ya? Ada lagi? Bisa pakai standar biaya yang sudah ditetapkan, itu juga boleh ya. Ya baik, terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya pelaksanaan fungsi ini yang ketiga adalah penyusunan strategi pengadaan barang jasa. Ini dari mulai perencanaan tadi ya sampai dengan selesai. Biasanya strategi ini kita mengarahkan ke untuk pemaketannya, misalnya pemaketannya apakah mau dikonsolidasi, apakah mau diintegrasikan atau seperti apa. Kemudian penyiapan dan pengelolaan dokumen pemilihan beserta dokumen pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan. Penyiapan dan pengelolaan dokumen pemilihan dan dokumen pendukung lainnya. Dokumen pendukung lainnya apa aja nih Bapak Ibu? Di pengadaan ada dokumen apa saja ya? Selain dokumen pemilihan, apa lagi yang perlu kita cermati? Mungkin tadi terkait dengan perencanaannya, kemudian dokumen kontraknya, kemudian dokumen dari penawaran penyedianya itu juga sebaiknya kita kelola ya untuk memudahkan kita nanti di proses pengadaan berikutnya. Kemudian pelaksanaan pemilihan ini jelas ya. Penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik lokal atau sektoral. Kemudian monef pelaksanaan pengadaan ini sudah ada ya, sudah ada monefnya. Kemudian penyusunan perencanaan dan pengelolaan kontrak. Penyusunan perencanaan dan pengelolaan kontrak. Bapak Ibu ada yang sudah pernah melakukan pengelolaan kontrak? Ada yang sudah pernah? Atau semuanya ditugaskan di pemilihan penyedia? Belum pernah? Oke, nanti nggak apa-apa Bapak Ibu ini karena kita masih di awal ya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu sudah aktif di Japung Pengadaan, nanti Bapak Ibu akan mengolah kontrak. Kontrak ini nggak hanya setelah kontrak ditandatangani ya, tapi setelah terbit SPPBJ itu sudah langsung dikelola. Jadi nanti ada persiapan penandatanganan kontrak, di sana juga ada proses pengelolaan kontrak. Nanti di dalamnya kita sepakati bersama, misalnya jadwalnya mau seperti apa, kemudian rencana pengeluaran biayanya seperti apa, targetnya seperti apa, itu sudah mulai dibahas dan dibicarakan. Selanjutnya fungsi yang kedua adalah pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik. Ini terbaca atau tidak ya? Apakah hurufnya terbaca Bapak Ibu? Baca Bu. Oke, Baca. baik. Karena sepertinya terlalu mudah. Baik, terima kasih atas responnya. Oke, untuk pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik ini ada beberapa pelaksanaannya.
Yang pertama, pengelolaan seluruh informasi, sistem informasi pengadaan barang jasa dan infrastrukturnya. Kemudian pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi pengadaan, termasuk nanti untuk registrasi dan verifikasi penyedia yang mendaftar ya. Kemudian pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan. Ada beberapa KLPD itu yang sudah cukup maju dalam hal sistem informasinya ya. Ada yang membuat aplikasi sendiri seperti itu, bahkan ada yang membuat robot yang menjawab chat seperti itu, misalnya kayak di Kalbar, kemudian di mana itu ya, Berau, dan ada beberapa instansi lainnya yang mungkin nanti bisa Bapak Ibu gunakan dalam brainstorming atau studi banding ya. Selanjutnya pelaksanaan fungsi pembinaan SDM dan kelembagaan PBJ. Nah, di sini fungsi ini berkaitan dengan pembinaan sumber daya manusia di UKPBJ, kemudian pembinaan pelaku pengadaan. Siapa aja pelaku pengadaan, Bapak Ibu? Siapa saja? Pokja PP jelas ya. Siapa lagi? Penyedia, Bu. Penyedia, siapa lagi? KPA, Bu, PPK. KPA, PPK, oke. Ada lagi? Agen pengadaan. Agen pengadaan, ada lagi? Pejabat pengadaan, Bu. Pejabat pengadaan, ada lagi? Pokja pemilihan, Bu. Pokja, ada lagi? Kalau PPH, PPJ, PHP ini masuk nggak? Sudah dihapus, Bu. Sudah dihapus, oke. Sudah dihapus ya. Iya, sudah dihapus, sudah tidak termasuk. Selanjutnya pengelolaan kelembagaan KPBJ paling sedikit terdiri atas pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan UKPBJ. Kalau Kemendes sudah pernah diukur belum ya Bapak Ibu? Sudah pernah? Saya nggak update ini untuk si UKPBJ, mohon maaf. Kemudian pelaksanaan analisis beban kerja, pengelolaan personil, dan pengembangan sistem insentif. Ini sistem insentif yang mungkin masih menimbulkan gejolak terkait dengan tunjangan dan segala macamnya. Kemudian pengelolaan dan pengukuran kinerja pengadaan. Kemudian pengelolaan manajemen pengetahuan pengadaan, pembinaan hubungan dengan para pemangku kepentingan. Nah, ini sebenarnya terkait dengan sistem insentif ini memang ada aturan yang sudah dikeluarkan, tapi sebenarnya nanti bisa dikembalikan lagi ke KLPD seperti itu. Ada beberapa daerah itu yang menyesuaikan sistem insentifnya dengan besaran PAD-nya seperti itu. Mungkin dari Kemendes juga nanti bisa diupayakan untuk disesuaikan. Nah, kemudian pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja ini diharapkan bukan lagi kinerja personil ya, bukan lagi kinerja individu, tapi diharapkan UKPBJ ini juga melakukan pengelolaan kinerja dari setiap tahap pengadaan seperti itu. Mengolah kinerja itu apa saja yang harus dilakukan, nanti di dalamnya kita mencermati indikator kinerjanya apa, targetnya apa, kemudian kira-kira penghambat pendorongnya apa, kira-kira nanti rencana tindak lanjutnya atau rencana pengendaliannya seperti apa. Nah, di dalamnya dikelola kinerjanya seperti itu. Jadi bukan sekadar SKP masing-masing individu ya, tapi juga ada pengolahan kinerja untuk UKPBJ secara utuh dan komprehensif. Selanjutnya, fungsi yang selanjutnya adalah pendampingan, konsultasi, dan atau BIMTEK PBJ. Nah, di sini
di sini BIMTEK-nya. Pendampingan konsultasi atau BIMTEK-nya bisa bisa berupa proses pengadaan di KLPD, bisa terkait dengan penggunaan sistem informasi pengadaan, misalnya bagaimana cara menggunakan sirup, kemudian kalau belum diumumkan di sirup, boleh atau tidak ya kita lakukan pemilihan penyedia? Boleh nggak Bapak Ibu? Boleh atau tidak? Nggak boleh ya. Boleh atau tidak? Pak Kasit ini unmute, mau menyampaikan sesuatu Pak Kasit? Oh nggak jadi, oke. Ya tidak boleh Bu, mungkin kita semua kegiatan mesti kita harus masih sirup dulu karena biar mungkin di teman-teman Pokja bisa untuk akunnya itu yang di KPPD. Iya betul. Jadi kalau belum launching di sirup, belum diumumkan di sirup, nggak bisa kita lakukan pemilihan penyedianya ya. Kemudian BIMTEK atau pendampingan untuk penggunaan SPSE, e-katalog, Imonef, Sikap. Katalog ini harus nggak Bapak Ibu kita belanja di sana? Kalau kita cari barang kemudian di luar itu lebih murah, kita tetap belanja di katalog atau mending belanja di luar? Izin Bu, kalau ada barang yang kita butuhkan ya bisa lewat e-katalog, kalau nggak ada bisa di luar e-katalog Bu. Kalau dua-duanya ada, misalnya Bapak Ibu mau beli mobil operasional di luar itu harganya 190, sedangkan di katalog 200. Ini pakai katalog atau di luar? Gimana Bu tadi Bu? Misalnya di luar itu harganya 190, kemudian di katalog harganya 200. Bapak Ibu mending belanja di katalog atau di luar? Beli di mana? Izin Bu. Di luar Bu. Beli di luar. Kenapa beli di luar? Izin Bu, kalau dari saya, ini saya Hendrik Bu. Ya. Untuk katalog itu salah satu opsi dalam proses pemilihan Bu. Semua kembali lagi kepada spesifikasi dan sebagainya yang perlu untuk direview ketika review dengan PPK, ketika review dengan user. Jadi kita harus menelaah spesifikasi seperti spesifikasi teknis dan spesifikasi layanan yang seperti yang Ibu sampaikan tadi. Itu perlu ditelaah proses pemilihan yang lebih tepat itu melalui katalog atau melalui pengadaan langsung misalkan. Nah, adapun ketika di proses katalog kita pun bisa melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan penyedia terkait. Karena ada fitur konsultasi dengan saya di situ ada di katalog. Jadi kita bisa menghubungi penyedia terkait layanan yang kita dapatkan, terkait biaya pengiriman dan sebagainya, apakah nanti kiranya bisa masuk atau tidak. Mengingat proses pengadaan langsung dan katalog itu kan salah satu yang bukan kompetisi Bu. Untuk katalog kan kita memilih sendiri. Seperti itu. Itu mungkin dari saya pribadi Bu. Baik, terima kasih Bapak. Ya betul, katalog atau e-purchasing ini adalah salah satu opsi ya. Salah satu opsi yang bisa kita gunakan. Tapi kalau sekiranya lebih efisien belanja di luar, boleh kalau kita pakai dari luar. Karena sekarang sudah nggak wajib lagi ya. Nggak wajib, kecuali ada beberapa hal yang diwajibkan kalau memang sudah ditetapkan oleh pemerintah, misalnya belanja yang wajib itu misalnya RKO, rencana kebutuhan obat, atau kalau di kepolisian ada yang namanya TNKB, tanda nomor kendaraan bermotor, atau mungkin di KPU juga ada ya, ada katalognya sendiri yang diwajibkan, itu silakan belanja di sana. Tapi kalau bukan termasuk barang yang diwajibkan, silakan belanja di luar katalog, itu nggak apa-apa karena itu adalah salah satu opsi. Dengan tadi memperhatikan speknya sudah sama, layanannya sudah sama, kemudian betul tadi yang disampaikan ya, kita bisa melakukan nego kok meskipun harganya sudah dipasang di katalog, kita tetap boleh melakukan nego. Tetap nego, misalnya mau minta tambahan layanan apa atau bonus apa seperti itu. Ini hanya untuk tambahan aja. Kemudian substansi hukum di bidang pengadaan.
substansi hukum. Bagaimana caranya kita memberikan pendampingan konsultasi dan BIMTEK substansi hukum ini? Sebenarnya Bapak Ibu di dalam UKPBJ itu kan nggak hanya ketua dan pokja ya, tapi bisa kita masukkan SDM PBJ yang lain. Tadi sebagai contoh misalnya saya sebutkan misalnya SD pendukung ekosistem, misalnya saksi ahli atau apa namanya PKA, pemberi keterangan ahli seperti itu ya. Nah, di dalamnya pasti nanti bisa memberikan pengetahuan atau pendampingan terkait dengan substansi hukum pengadaan agar nanti nggak dikit-dikit dipanggil, dikit-dikit kejeblos gitu ya. Selanjutnya selanjutnya adalah terkait dengan perangkat organisasi UKPBJ. Sebenarnya ini adalah untuk mengakomodir fungsi-fungsi tadi, terutama keempat fungsi ya. Kalau fungsi kelima yang bisa melakukan penugasan lain itu kan pasal karet ya, nggak perlu ada bidangnya sendiri. Ini adalah 4 fungsi utamanya diwujudkan dalam beberapa bidang, yaitu bidang yang melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan PBJ, kemudian bidang yang melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan LPSE, kemudian bidang yang melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan SDM dan kelembagaan, kemudian bidang yang melaksanakan tugas dan fungsi pendampingan konsultasi dan BIMTEK. Nah, kemudian untuk bidang yang ketiga dan keempat ini, yaitu untuk pembinaan SDM dan juga pendampingan konsultasi BIMTEK, itu boleh Bapak Ibu satukan ya kalau sekiranya memang secara struktur atau secara SDM terbatas. Bisa nanti digabungkan menjadi bidang pembinaan dan advokasi PBJ. Sebenarnya untuk struktur ini, untuk penyebutan nomenklaturnya tidak wajib ya, tapi sebisa mungkin fungsi-fungsinya sudah tercakup dalam jabatan yang ada di dalam UKPBJ seperti itu Bapak Ibu. Jadi nggak harus level bidang gitu ya. Kalau bidang kan berarti masuknya eselon 3. Padahal secara besar organisasi belum tentu UKPBJ itu adalah di unit kerja eselon 2 ya, bisa jadi di unit kerja eselon 3 atau mungkin di bawahnya seperti itu. Nanti silakan disesuaikan. Yang penting ada keempat fungsi ini Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ini adalah gambaran sumber daya manusia di UKPBJ. Ada SD pengelola fungsi PBJ. Jadi ada persyaratannya, yaitu wajib mempunyai kompetensi teknis di bidang pengadaan barang jasa. Buktinya apa ini kompetensi teknisnya Bapak Ibu? Buktinya bisa dengan sertifikat kompetensi, atau minimal kalau belum tersertifikasi kompetensi bisa dengan sertifikat PBJ dasar. Itu syarat minimal sampai 2023 nanti ya. Tapi setelah 2023 diharapkan Bapak Ibu sudah punya sertifikat kompetensi pengadaan. Maksud saya adalah sertifikat kompetensi Japung ya. Kemudian tugasnya adalah melaksanakan pemilihan penyedia dan dilarang merangkap jabatan atau ditugaskan untuk melaksanakan perencanaan, pengelolaan kontrak, dan pemeriksa hasil pekerjaan pada paket yang sama, mengelola layanan pengadaan secara elektronik. Jadi boleh nggak kalau Bapak Ibu ditugaskan sebagai pengelola kontrak? Boleh selama Bapak Ibu tidak melakukan pemilihan penyedianya, seperti itu. Kemudian, nah, SD pengelola fungsi PBJ ini dipimpin oleh seorang kepala UKPBJ. Ada persyaratannya, yaitu wajib memenuhi standar kompetensi jabatan yang mencakup kompetensi teknis di bidang pengadaan barang jasa, sama ya. Diharapkan punya sertifikat kompetensinya, kemudian
SDM yang lain adalah jabatan fungsional lain, memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya. Nanti disesuaikan ya, SD-nya apa. Bisa tadi kalau mau mencakup keseluruhan SDM PBJ tadi. Jadi selain sumber daya pengolahan fungsi, kita punya juga sumber daya perancang kebijakan, ada juga sumber daya pendukung ekosistem pengadaan. Nanti kalau dirasa perlu, boleh ditarik ke UKPBJ-nya seperti itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya terkait dengan ketersediaan pengelola PBJ ini sebagai SDM PBJ-nya ya. Kalau memang UKPBJ-nya belum punya pengelola PBJ, pengelola PBJ ini artinya adalah Japung Bapak Ibu ya. Di sini adalah sebagai Japung. Kalau belum punya Japung PPBJ untuk ditugaskan sebagai Pokja, maka kepala UKPBJ-nya menugaskan PNS di UKPBJ atau di luar UKPBJ yang punya sertifikat kompetensi dan atau sertifikat PBJ dasar atau level 1 untuk ditetapkan sebagai Pokja pemilihan. Jadi kalau yang diprioritaskan adalah punya sertifikat kompetensi ya. Kalau punya sertifikat kompetensi artinya dia pasti punya sertifikat PBJ dasar. Kalau belum punya sertifikat kompetensi boleh nanti dengan sertifikat PBJ dasar dulu sampai 2023. Kemudian untuk pejabat pengadaan, kalau punya Japung untuk ditugaskan sebagai pejabat pengadaan, maka Kepala UKPBJ merekomendasikan PNS di UKPBJ atau di luar UKPBJ yang punya sertifikat kompetensi dan atau sertifikat PBJ dasar level 1 di bidang pengadaan untuk ditetapkan sebagai pejabat pengadaan. Ini sama ya. Tapi kalau yang Pokja tadi adalah menugaskan, kalau pejabat pengadaan merekomendasikan. Kenapa? Karena biasanya pejabat pengadaan ini posisinya ada di satker-satker ya, bukan di lingkup UKPBJ. Jadi bukan ditugaskan, tapi cukup direkomendasikan oleh kepala UKPBJ-nya. Nah, kemudian terkait dengan penugasan Japung ini atau SD pengolah fungsi PBJ, dalam memberikan penugasan ini, kepala UKPBJ-nya harus memperhatikan pemberian kesempatan untuk peningkatan kapasitas dan pengalaman sumber daya pengolah fungsi PBJ. Kenapa? Karena terkadang ada yang entah karena sudah saking nyamannya atau karena percayanya cuma sama itu aja atau karena alasan lain sehingga tidak dibagi secara merata. Misalnya siapa ya? Misalnya Pak Endi dan Pak Rainer. Pak Endi, Pak Rainer, Pak Arfan, dan Pak Kesit ini yang kelihatan aja ini. Misalnya Pak Rainer ini yang paling sering ditugaskan dalam pengadaan. Seperti itu. Sedangkan Pak Endi, Pak Arfan, dan Pak Kesit tidak pernah ditugaskan. Yang dapat jatah untuk konstruksi Pak Rainer terus. Yang 3 lainnya nggak pernah ditugaskan dalam konstruksi. Nah, kalau misalnya pertimbangannya memang untuk untuk spesialisasi masing-masing jenis pengadaan silakan. Cuma kalau misalnya Pokjanya itu tidak dikotak-kotakan ya, nggak dikotak-kotakan ini Pokja konstruksi, itu Pokja jasa lainnya, maka sebaiknya semuanya diberikan diberikan kompetensi yang sama, diberikan kesempatan yang sama untuk melakukan pengadaan. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, oke, mungkin demikian tentang bentuk kelembagaan UKPBJ. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu Bapak Ibu? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, kita masuk ke model kematangan UKPBJ ya. Ini mohon maaf saya kurang tahu apakah dari Kemendes sudah pernah dilakukan penghitungan kematangan UKPBJ. Seharusnya sih sudah ya. Ada beberapa hal yang melatar belakangi kenapa kita diminta atau disuruh melakukan penghitungan kematangan ini. Yang pertama adalah terkait dengan kelembagaan UKPBJ-nya. Jadi, meskipun saat ini mungkin kalau boleh saya bilang sebagian besar itu sudah
sudah struktural ya, sudah bukan ad hoc lagi. Namun secara kelembagaan itu belum sesuai dengan amanat perundangan. Kalau tadi kita diskusikan mana tadi ya? Nah, tadi kita diskusikan di sini bahwa secara kelembagaan itu sebenarnya diharapkan ada beberapa perangkat organisasinya, atau minimal kalau memang tidak ada strukturnya, di struktur yang ada itu sebisa mungkin ada fungsi-fungsi ini. Seperti itu. Namun ternyata di beberapa UKPBJ itu ada yang belum mengcover semua fungsi tadi. Ada yang mana tadi? Ada yang melulu pada pengelolaan pengadaan saja, sedangkan untuk LPSE itu diserahkan ke bagian lain. Ini sebenarnya mungkin bisa dibilang efek dari Perka 5 tahun 2012 tadi ya. Kalau dulu diharapkan memang LPSE itu harus terpisah, bagian yang mengelola LPSE itu harus terpisah dari ULP. Dulu disebutnya masih ULP ya, atau unit layanan pengadaan. Sedangkan kalau sekarang itu justru diarahkan digabung masuk ke dalam UKPBJ seperti itu. Nah, kemudian biasanya LPSE ini mungkin kalau di daerah ya, di daerah itu biasanya masuk ke Diskominfo. Kemudian kalau di KL itu umumnya masuk ke bagian humas atau SI-nya begitu. Nah, sekarang diharapkan fungsi-fungsi ini sudah tercover ke dalam UKPBJ, termasuk fungsi pembinaan SDM sendiri. Ini nggak kemudian diserahkan kepada bagian kepegawaian ya, tapi UKPBJ sendiri memiliki tanggung jawab untuk membina SDM-nya. Kemudian untuk pendampingan, konsultasi, dan BIMTEK, nah sekarang bukan lagi sepenuhnya bukan lagi sepenuhnya dihandle oleh LKPP. Sekarang sudah banyak ya, sudah banyak KL itu yang mengoptimalkan UKPBJ-nya untuk melakukan bimbingan teknis PBJ. Ini alhamdulillah sekali ya. Nah, disinilah kenapa dinilai bahwa kelembagaan UKPBJ ini belum sesuai dengan amanat perundangan. Meskipun ada beberapa KL yang sudah memasukkan beberapa fungsinya ya, tapi sependek yang saya tahu masih sedikit yang sudah mengcover keempat fungsi tadi. Kemudian yang kedua terkait dengan sumber daya manusia UKPBJ-nya. Jadi saat ini SDM UKPBJ itu dianggap belum profesional. Belum profesional ini dalam arti bukan kemudian nggak mampu ya, bukan berarti nggak mampu, tapi karena melulu hanya mengerjakan pemilihan penyedia, yang bisa jadi itu juga sudah cukup banyak pekerjaannya ya, namun kompetensinya jadi tidak utuh, tidak mencakup tadi kompetensi perencanaan pengadaan, kemudian kompetensi mengelola kontrak, kemudian kompetensi melakukan PBJ secara swakelola seperti itu. Jadi diharapkan dengan adanya penghitungan kematangan UKPBJ ini kita bisa menggali bersama kira-kira bagian mana yang perlu kita tingkatkan dari sisi SDM-nya. Kalau memang selama ini hanya diterjunkan di bidang pemilihan, nah berarti sekarang sudah mulai eksekusi agar diterjunkan dalam tahap perencanaan, misalnya seperti itu. Selanjutnya terkait dengan tata kelola dan manajemen UKPBJ, nah ini belum terstandar ya. Tapi tadi alhamdulillah kalau di Kemendes sendiri alhamdulillah sudah ada SOP-nya ya. Ini bagus sekali untuk mempermudah Bapak Ibu dalam melaksanakan pekerjaan di bidang pengadaan. Namun memang banyak yang belum punya SOP-nya Bapak Ibu. Ada yang pakai SOP menyadur dari KPD lain nggak apa-apa, tapi yang penting disesuaikan lagi dengan jabatan-jabatan atau struktur atau nomenklatur yang ada di instansi masing-masing begitu. Nah, ini adalah beberapa dasar hukumnya. Mungkin saya tidak akan membahas secara detail ya, tapi yang jelas acuan kita adalah pada Perpres 12 tahun 2021
Kemudian draft revisi, mohon maaf, ini saya belum ganti ya. Ini sudah keluar aturannya ya. Di saya lupa ya, perlem nomor berapa ya? 7 sama 10 kalau saya tidak salah ya. Kemudian lampiran Permendagri nomor 112 tahun 2018 tentang pembentukan UKPBJ, tapi ini untuk yang daerah ya, tidak relevan untuk Bapak Ibu. Kemudian lampiran Perpres 54 tahun 2018 tentang Stranas Pencegahan Korupsi, kemudian lampiran SKB 5 pimpinan KL tentang aksi pencegahan korupsi. Ini karena kenapa ini kami pakai dasar hukumnya yang sudah lewat, karena ini untuk model kematangan UKPBJ ini sebenarnya sudah lama digalakkan ya. Seingat saya dari tahun 2018 atau 19 gitu. Kemudian dasar hukum yang lain adalah Perlem nomor 5 tahun 2019 tentang model kematangan UKPBJ. Ini termasuk di dalamnya juga ada bagaimana pedomannya ya. Kemudian bagaimana melakukan penilaian mandiri terkait dengan tingkat kematangan UKPBJ ini, terus bagaimana kita bisa menyusun roadmap pengembangan UKPBJ seperti itu. Kemudian SE Deputi PPSDM nomor 17 tahun 2019 tentang contoh bukti dukung model kematangan UKPBJ, kemudian Permen Pan RB nomor 25 tahun 2020 tentang roadmap RB. Ini adalah beberapa dasarnya. Selanjutnya, model kematangan UKPBJ ini adalah instrumen Bapak Ibu, instrumen untuk mengukur pengelolaan kelembagaan UKPBJ yang di sana bisa mencerminkan kapabilitas UKPBJ itu sejauh mana. Tidak hanya secara kelembagaan ya, tapi termasuk SDM-nya, termasuk sistem informasinya. Nanti ada beberapa variabel yang bisa kita cermati bersama ya untuk meningkatkan kemampuan UKPBJ ini sehingga bisa menjadi pusat keunggulan pengadaan barang jasa. Kalau menjadi pusat keunggulan pengadaan barang jasa ini nanti kita bisa menjadi ini ya, bisa menjadi best practice-nya, bisa juga memberikan kontribusi untuk KLPD lain yang barangkali belum punya pokja yang mencukupi misalnya. Selanjutnya ini adalah definisi kapabilitas UKPBJ. Ini adalah pengelolaan kelembagaan UKPBJ untuk menuju PKPBJ tadi, Pusat Keunggulan Pengadaan Barang Jasa, yang dilakukan secara berjenjang melalui model kematangan UKPBJ. Nanti kita lihat bersama ya, jenjangnya apa saja untuk kapabilitas ini. Nanti kita cermati, ada mulai dari level mungkin dari level inisiasi dulu ya sampai ke nanti ke tahap yang lebih lanjut. Nah, ini adalah penilaian kapabilitas UKPBJ. Ini merupakan peningkatan kemampuan UKPBJ untuk menjadi PKPBJ. Ada beberapa caranya ya. Yang pertama adalah penerapan model kematangan dulu, nanti kita lihat bersama. Kemudian penilaian lapangan terhadap penerapan model kematangan tadi. Penilaian lapangannya ini dengan penilaian mandiri dulu Bapak Ibu, penilaian mandiri, kemudian nanti diverifikasi oleh LKPP, kemudian nanti kita cermati dari dokumen-dokumennya ada penilaian lapangan ya oleh tim seperti itu. Nah, kemudian nanti akan masuk ke dalam sistem informasi UKPBJ atau si UKPBJ. Nah, untuk peningkatan kapabilitas ini juga diharapkan adanya kerjasama antar UKPBJ dalam rangka penerapan model kematangan UKPBJ ini. Tadi yang saya sebutkan ya, Bapak Ibu bisa melakukan studi banding atau brainstorming dengan UKPBJ lain yang kira-kira jenjangnya sudah cukup matang seperti itu, sudah pada level proaktif strategis misalnya ya. Nah, kemudian untuk pengelolaan kapabilitas sendiri, tadi peningkatan ya. Ini adalah pengelolaan kapabilitas. Caranya adalah dengan menilai mandiri, kemudian menyusun peta jalan,
Menyusun peta jalan artinya sudah ada gambaran ya, kira-kira kalau saat ini saya ada di level paling rendah, untuk sampai ke level 3 apa yang harus digenjot lagi. Nah, sebisa mungkin ada peta jalannya. Nah, kemudian pengelolaan ini yang melaksanakan adalah UKPBJ-nya, yang memverifikasi adalah LKPP. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini gambaran model kematangannya Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya mohon izin untuk off video ya. Ini sepertinya kok di tempat saya agak lemot. Mohon maaf Bapak Ibu. Saya tidak kabur kemana-mana, ini suara saya masih ada. Saya mohon izin. Nah, ini terkait dengan model kematangan UKPBJ. Ada 4 domain yang akan diukur. 4 domain ini mengacu ke mana? Ini sedikit banyak menggambarkan fungsi-fungsi tadi ya. Kita lihat dari domain proses. Domain proses ini ada beberapa variabelnya. Ada variabel manajemen pengadaan, manajemen penyedia. Manajemen pengadaan mungkin sudah ya, mungkin Bapak Ibu sudah ada SOP-nya. Kalau penyedia sudah dikelola belum Bapak Ibu? Sudah ada pengelolaan belum untuk penyedia ini? Belum ada? Belum, Bu. Belum ada, baik. Oke, mungkin nanti kalau sudah ada sikap bisa lebih membantu ya. Kemudian manajemen kinerja. Manajemen kinerja ini tadi yang saya sampaikan ya, ada pengelolaan kinerja pada semua tahap pengadaan seperti itu. Bisa juga nanti Bapak Ibu menggunakan hasil evaluasi kinerja yang dilakukan oleh oleh PPK seperti itu. Nanti dalam manajemen kinerja tadi bisa dicermati dari sisi kemampuan penyedianya, juga dari sisi motivasi penyedianya. Kemudian manajemen risiko atau mengelola risiko. Risiko pengadaan apa saja Bapak Ibu? Pernah ada risiko pengadaan? Di perencanaan risikonya apa kira-kira? Di perencanaan ada risiko apa? Ada risikonya, misalnya kita salah menentukan identifikasi kebutuhan misalnya, atau salah menetapkan HPS-nya. Misalnya HPS yang kita tetapkan terlalu rendah. Kalau terlalu rendah berarti risikonya apa? Nah, nanti di proses pemilihan penyedia bisa jadi gimana kira-kira kalau harganya terlalu rendah? Ada yang mau nawar nggak Bapak Ibu? Nggak ada ya. Bisa jadi pemilihan penyedianya gagal. Nah, itulah perlunya manajemen risiko. Kemudian untuk domain kelembagaan ini ada variabel pengorganisasian dan tugas atau fungsi. Nanti termasuk di dalamnya bagaimana kita bisa memasukkan paling tidak keempat fungsi tadi pada struktur yang ada di dalam UKPBJ seperti itu. Selanjutnya domain SDM ini terkait dengan perencanaan dan pengembangan SDM-nya ya. Kemudian domain sistem informasi ini terkait sistem informasi, nanti kita lihat bersama persyaratan bukti dukunya apa saja yang diharapkan. Nah, target kita adalah minimal di level 3 atau proaktif. Minimal di level 3 ya. Nanti kita kita lihat di masing-masing levelnya itu yang bisa memenuhi apa. Kita ini kelihatan nggak Bapak Ibu? Saya coba slideshow ya, semoga tidak nge-hang. Muncul Bapak Ibu slideshow? Sama pertama angkatan 12. Nah, itu kan baru sudah ada, mulai nih. Oke, baik. Terima kasih Mas Meksi. Oke, yang pertama adalah domain proses. Untuk variabel manajemen pengadaan ya, ini terkait dengan pengelolaan proses pemilihan,
ya bukan cuma proses pemilihan sebenarnya ya. Jadi pada intinya itu yang paling diharapkan UKPBJ ini bisa mengelola proses pengadaan dengan memunculkan berbagai inovasi untuk perbaikan kinerja yang merefleksikan ciri organisasi pembelajar. Tapi syarat minimalnya adalah pengelolaan proses pemilihan sudah berbasis pada dokumen pemilihan. Nah, di sini ada deskripsinya, ada key drivernya, kemudian ada bukti dukungnya. Nanti yang akan dinilai, yang akan diverifikasi itu adalah pada bukti dukungnya ya Bapak Ibu ya. Misalnya yang saat ini dikelola adalah fokusnya pada proses pemilihan, maka nanti akan masuk di level inisiasi. Kalau sudah punya SOP, tadi disampaikan Kemendes sudah punya SOP ya. Kalau SOP-nya lengkap, maka nanti bisa di level proaktif. Sudah ada SOP perencanaan, persiapan, pemilihan, kontrak, kemudian sudah ada standar dokumennya. Standar dokumen sebenarnya sudah ada contoh template-nya ya, dari SBD atau SDP seperti itu. Kemudian ada BA atau notulensi rapat dengan pelaku pengadaan dan atau pelaku usaha. Jadi sudah terinformasi bagaimana prosedurnya begitu. Nah, kemudian kalau sudah masuk ke dalam level unggul, ini berarti sudah ada hasil liputan kegiatan sharing session ke KLPD lain terkait dengan inovasi yang diterapkan. Misalnya tadi yang saya contohkan ya, misalnya ada ada UKPBJ itu yang membuat robot penjawab untuk memudahkan proses koordinasi seperti itu. Cuma memang kadang jawabannya jadi nggak pas ya. Sebisa mungkin tetap ada kontak ini hanya untuk memudahkan saja, karena kadang mungkin Bapak Ibu sebagai Japung ya sedang sibuk evaluasi, kemudian ada penyedia yang lain yang nanya-nanya, nah nanti bisa diarahkan ke robot penjawab tersebut. Kemudian hasil laporan kegiatan benchmarking. Ini karena tadi sudah ada inovasi tentang perbaikan kinerjanya, maka pasti ada proses benchmarking. Bisa dari KLPD lain melakukan benchmark ke instansi kita atau ke UKPBJ kita seperti itu ya. Selanjutnya masih domain proses terkait dengan manajemen penyedia. Bapak Ibu mohon maaf ini terbaca atau tidak ya? Terlalu kecil? Terbaca tidak? Terbaca, baik, terima kasih. Nanti mungkin Mas Meksi bisa disampaikan saja paparannya ya ke Bapak Ibu peserta, karena ini ada beberapa yang diupdate dari LMS atau dari yang Bapak Ibu pelajari dalam e-learning. Jadi kalau untuk manajemen penyedia ini minimal sekali untuk masuk ke dalam level proaktif, Bapak Ibu sudah menyediakan sudah mengadakan registrasi, kemudian sudah mengkualifikasi, sudah memantau ketersediaan penyedia untuk memastikan keberhasilan dalam proses pengadaan. Ini sebenarnya juga yang diharapkan dalam sikap ya. Kalau sudah ada sikap kan lebih enak ya, kita sudah bisa memastikan bahwa semua penyedia yang terlibat itu sudah qualified untuk mengerjakan. Nah, tapi kalau misalnya baru sebatas melakukan pembuktian kualifikasi penyedia dan memanfaatkan daftar hitam, jadi ini lebih ke reaktif tadi ya, setiap proses pemilihan penyedia seperti itu, buktinya berupa laporan hasil penggunaan daftar hitam dan kertas kerja evaluasi, maka itu baru di level inisiasi. Kalau sudah ada SOP pengelolaan penyedia, kemudian laporan program pembinaan penyedianya, kemudian ada hasil notulensi progres kontrak untuk mencatat kinerja penyedia, maka itu bisa kita masukkan ke dalam level proaktif. Selanjutnya untuk level unggul, di sini ini sudah lebih strategis lagi ya.
Jadi diharapkan UKPBJ ini bisa mengolah penyedia yang mendukung pengadaan strategis serta pola kemitraan jangka panjang. Jadi bukan lagi kita hanya mencermati untuk pengadaan saat ini ya, tapi bagaimana kita menjaga hubungan dengan penyedia untuk waktu atau periode yang lebih panjang lagi. Jadi sudah ada dokumen daftar penyedia yang strategis untuk kepentingan kemitraan jangka panjang. Kan tadi dari hasil evaluasi kinerja penyedia, kita kan sudah melihat ya, track record penyedia itu seperti apa, apakah cukup kompeten, apakah cukup berkomitmen dalam proses pengadaan, kemudian nanti juga kita bisa mendapatkan gambaran kira-kira apakah penyedia tersebut mengalami bangkrut, itu juga termasuk yang kita kelola ya. Kalau mengalami bangkrut berarti sebisa mungkin jangan kita pakai lagi. Kita ambil yang track record-nya cukup baik dan kondisinya juga cukup baik sehingga bisa menyelesaikan pekerjaan kita. Nah, selanjutnya untuk masih di domain proses ya, masih di domain proses. Untuk variabel manajemen kinerja, ini tadi sempat saya singgung, terkait dengan mengelola kinerja. Nah, di sini yang diharapkan mengelola kinerja untuk keseluruhan proses pengadaan. Kalau memang yang dikelola itu hanya di proses pemilihan penyedia saja, bukti dukungnya berupa laporan hasil pelaksanaan pemilihan, nah berarti baru di level inisiasi. Kalau sudah sampai bisa menunjukkan SOP pengelolaan kinerja, dokumen perencanaan kinerja, laporan pencapaian indikat IKU KPBJ ini pasti ada IKU-nya ya. Ini sebenarnya ada ya laporan pencapaian IKU ini karena untuk mendukung pelaporan Renstra. Kemudian dokumen standar LPSE. Nah, di sini masuk ke level proaktif. Kalau sudah punya rekomendasi bagaimana kita mengembangkan kapabilitas fungsi pengadaan, keempat fungsi tadi, di dokumen perencanaan itu sudah ada. Ya, dokumen perencanaan ini bisa kalau dokumen perencanaan ini tidak terbatas pada ini ya, nggak hanya pada perencanaan pengadaan ya, ini lebih luas lagi, yaitu pada dokumen Renstra mungkin atau dokumen rencana kerjanya. Nah, ini bisa masuk ke dalam level unggul. Nah, selanjutnya masih di proses untuk variabel manajemen risiko. Ini mengolah risiko ini yang kira-kira ada dokumennya nggak ini Bapak Ibu risiko ini? Ada dokumennya nggak? Dilakukan atau tidak mengolah risiko pengadaan? Dilakukan nggak Bapak Ibu? Ini saya yakin pasti dilakukan ya. Kalau nggak dilakukan ini pasti Bapak Ibu udah kesandung semua ini. Udah kesandung semua, mungkin paket-paket gagal, mungkin ada yang dipanggil-panggil. Nah, kalau kita mengelola risiko dalam semua tahap pengadaan, maka bisa lebih aman Bapak Ibu. Nah, di sini kalau inisiasi itu berarti dianggap belum ada pengolahan risiko pengadaan. Jadi tidak ada bukti dukung yang bisa digunakan. Kemudian level paling rendah berarti di esensi ini ya. Yang dipersyaratkan adalah dokumen identifikasi dan mitigasi risiko. Mungkin ada peta risikonya seperti itu, ada peta risiko, kemudian laporan penyelesaian kasus dalam pelaksanaan pengadaan. Misalnya ada yang dilaporkan atau mungkin terjadi sanggah atau semacamnya, atau ada indikasi COI, nah itu bagaimana penyelesaiannya, itu ada pada level esensi. Kalau untuk level proaktif, sudah ada SOP-nya. Ini tadi sebenarnya kenapa melulu SOP, karena tadi sebagaimana yang saya singgung di awal ya, bahwa ada 3 hal yang membuat kita harus melihat kematangan UKPBJ, yaitu kelembagaan, SDM, dan tata laksananya. Tata laksana itu kita coba
kita coba cermati dari SOP-SOP ini. Ini ada SOP manajemen risiko, kemudian dokumen standar LPSE, kemudian dokumen mitigasi risiko. Dokumen mitigasi risiko itu pada sama dengan yang di level esensi ya, kemudian dokumen kode etik pengelola UKPBJ. Nah, kalau sudah masuk di level strategis, dianggap deskripsinya adalah hasil pengendalian risiko pengadaan. Pengendalian risiko pengadaan ini sudah digunakan sebagai dasar untuk menyusun kebijakan atau perbaikan penyempurnaan kebijakan. Ini yang jarang diperhatikan ya. Kadang karena tidak kita dokumentasikan, jadi kalau ada risiko, kemudian sudah kita kendalikan, sudah kita tindak lanjuti, ya sudah. Nggak kemudian kita jadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan. Padahal itu sangat mungkin Bapak Ibu ya, itu sangat mungkin untuk digunakan. Di sini dokumen yang dipersyaratkan adalah dokumen kebijakan dari pembelajaran pengelolaan risiko dan dokumen pembaharuan pustaka risiko. Ini saya sendiri pun belum ada contoh ya, pustaka risiko itu pembaharuannya akan seperti apa. Kemudian selanjutnya adalah domain kelembagaan. Tadi domain proses sudah, sekarang masuk ke domain kelembagaan. Untuk variabel pengorganisasian, di level inisiasi, deskripsinya adalah unit kerja ad hoc yang hanya fokus menjalankan aktivitas pemilihan, karena biasanya Bapak Ibu Japung ini melulu ditugaskan di pemilihan saja ya. Bukti dukungnya belum ada dokumen naskah akademis organisasi pengadaan. Berarti belum ada sama sekali ini artinya. Kemudian kalau untuk minimalnya di level proaktif, deskripsinya adalah UKPBJ struktural yang bertanggung jawab dalam fungsi pengadaan. Jadi nggak hanya pemilihan, kalau pemilihan berarti masuk di inisiasi atau esensi. Kalau sudah keseluruhan fungsi pengadaan, maka di level proaktif. Bisa dibuktikan dengan peraturan dari instansi terkait SOTK UKPBJ yang meliputi fungsi-fungsi pada UKPBJ. Nah, kemudian ada dokumen pemenuhan standar LPSE juga. Jadi, ini tadi yang sempat saya sampaikan ya, bahwa tidak harus menduduki strukturnya, tapi paling tidak di struktur tersebut sudah ada keempat fungsi UKPBJ ini, Bapak Ibu. Kemudian, untuk level unggul ini deskripsinya adalah UKPBJ berperan strategis dan memiliki kelincahan mengikuti dinamika KLPD. Jadi agile ya, jadi mungkin kalau boleh saya bilang fleksibel ya, adaptif dengan perubahan seperti itu, mengikuti dinamika yang ada. Kemudian bukti dukung yang dipersyaratkan adalah dokumen kajian kelembagaan yang selaras dengan Renstra organisasi. Kenapa kita sesuaikan dengan Renstra? Karena kembali ke yang tadi, di perencanaan itu seharusnya sudah mulai kita kelola ya, kita kelola dari sisi kinerjanya, dari sisi risikonya, kemudian nanti kira-kira yang apa saja yang akan dihadapi oleh UKPBJ tersebut. Nah, makanya di sini untuk mereview, untuk mungkin kalau boleh saya sebut semacam reorganisasi. Kalau mau membuat kajiannya, maka diselaraskan kembali dengan Renstra organisasi. Karena pada prinsipnya untuk pengadaan ini kan kita mungkin bukan bagian utama dari Renstra ya, tapi pengadaan ini adalah yang mendukung target Renstra itu tercapai, begitu Bapak Ibu. Ya, Renstra itu kan nanti diturunkan menjadi ada ikunnya, ada sasarannya, ada programnya. Kalau nggak ada pengadaan, programnya nggak akan bisa jalan. Nah, selanjutnya variabel tugas atau fungsi untuk level inisiasi. Untuk level inisiasi, deskripsinya adalah menjalankan aktivitas pemilihan.
sebatas pemilihan saja, dibuktikan dengan SK Pokja pemilihan. Kemudian untuk level minimalnya untuk proaktif ini deskripsinya adalah mengelola fungsi pengelolaan pengadaan. Ini pada ya sebenarnya pada semua fungsi pengadaan ya. Pada semua fungsi pengadaan ini ada pengelolaan PBJ, kemudian LPSE, kemudian pembinaan dan advokasi untuk memastikan kebutuhan barang jasa terpenuhi dengan baik. Jadi sudah fokusnya pada pemenuhan kebutuhan user tadi. Bisa dibuktikan dengan dokumen berupa regulasi yang berisi tusi UKPBJ, kemudian laporan hasil pembinaan hubungan dengan stakeholder. Tadi Bapak Ibu sudah sebutkan ya stakeholdernya itu siapa saja. Kemudian laporan koordinasi UKPBJ dengan pihak terkait dalam pelaksanaan paket. Nah, kalau sampai bisa ke level unggul, ini Bapak Ibu berarti UKPBJ-nya sudah bisa mengelola fungsi PBJ di KLPD dan terlibat aktif dalam pengembangan kapabilitas KLPD serta PBJ nasional. Bisa dibuktikan dengan laporan hasil kajian kelembagaan untuk program nasional, kemudian ada keterlibatan UKPBJ yang mendukung program pengembangan kelembagaan pengadaan secara nasional. Tetap harus ada dokumen-dokumen terkait ya. Meskipun sudah ada rapatnya, tapi kalau nggak ada dokumennya, maka itu dianggap belum memenuhi bukti dukungnya. Nah, selanjutnya untuk domain yang ketiga, yaitu variabel perencanaan. Pada variabel perencanaan ini, di level inisiasi ini belum ada perencanaan SDM, jadi sekadar dibuktikan dengan surat penunjukan Pokja paruh waktu. Ini kalau Pokjanya masih ad hoc ya, masih nyambi di mana itu di satkernya masing-masing atau unit kerjanya masing-masing, belum fokus, belum belum menetap di UKPBJ. Kemudian untuk level minimal di proaktif, deskripsinya adalah perencanaan SDM berupa ANJAP dan ABK untuk personel di UKPBJ yang mengakomodir perluasan peran serta pemenuhan JAPung. ANJAP dan ABK. Jadi ANJAP dan ABK-nya itu tidak melulu pada pemilihan penyedia, tapi diperluas lagi peran sertanya. Jadi ada bukti berupa dokumen ANJAP dan ABK, ada SK pengangkatan Japung di UKPBJ-nya, kemudian ada juga SK penempatan personil di UKPBJ. Selanjutnya untuk jenjang yang paling tinggi yaitu unggul, deskripsinya adalah perencanaan serta rekrutmen SDM pengadaan diselaraskan dengan kebutuhan dan standar kompetensi terkini. Misalnya di instansi A itu tidak punya Pokja yang berkompetensi di bidang konstruksi misalnya. Nah, nanti kita adakan rekrutmen Japung yang mungkin bukan Japung ya, bisa dengan penyertaan dulu. Kita adakan rekrutmen pegawai yang bisa memenuhi kompetensi di bidang konstruksi tadi. Kemudian bukti dukungnya bisa berupa laporan hasil pengembangan SDM yang mendukung pengembangan UKPBJ dan fungsi pengadaan menjadi organisasi pembelajaran dan berkinerja tinggi. Selanjutnya untuk variabel pengembangan di level terendah, inisiasi. Di sini pengembangan SDM diberikan kepada Pokja pemilihan untuk bisa menjalankan fungsi pemilihan. Buktinya adalah dengan dokumen sertifikasi PBJ dasar untuk Pokja pemilihan. Jadi cukup dengan PBJ dasar ya. Nah, untuk jenjang minimalnya adalah proaktif. Proaktif di sini artinya pengembangan SDM sudah berbasis kompetensi dengan metode pelatihan dan mentoring serta diselaraskan dengan kinerja personil. Mentoring ini nggak harus formal Bapak Ibu ya.
Bisa juga ada mentoring dari mungkin dari fasilitator pengadaan di instansi Bapak Ibu. Bisa juga dengan mentoring oleh Japung yang lebih tinggi, misalnya muda mendapatkan mentoring dari Japung Madya, seperti itu ya. Kemudian bukti dukungnya untuk masuk di level minimal ini berupa analisis kebutuhan dan perencanaan pengembangan kompetensi personil KPBJ, laporan pelatihan dan mentoring, laporan evaluasi kinerja, laporan standar 8 LPSE. Kemudian untuk yang di level unggul, pengembangan SDM-nya sudah mendukung UKPBJ sebagai organisasi pembelajaran dan pengendalian kinerja SDM pengadaan. Ini bukti dukungnya berupa laporan program pembelajaran dan laporan pengendalian kinerja SDM pengadaan. Ini Bapak Ibu banyak sekali sebenarnya. Nanti mungkin bisa dicermati satu-satu ya saat proses penilaian mandiri. Nah, yang terakhir adalah domain sistem informasi. Untuk variabel sistem informasi, paling rendah adalah belum memiliki tata kelola sistem informasi. Itu tidak ada bukti dukung yang dipersyaratkan. Kemudian untuk masuk di level minimal, ada pengelolaan sistem informasi pengadaan sesuai standar layanan dan keamanan sistem. Kemudian ada beberapa bukti dukung yang dipersyaratkan, ada laporan penggunaan sistem informasi pengadaan, dan ada dokumen pemenuhan standar LPSE. Untuk yang level paling tinggi, di sini UKPBJ-nya sudah ada pengelolaan sistem informasi untuk analisis dan memberikan informasi kepada pihak lain. Buktinya adalah berupa laporan analisis informasi pengadaan untuk perbaikan sistem maupun perbaikan kebijakan pengadaan. Ini gambaran tingkat kematangannya Bapak Ibu. Yang paling bawah itu paling rendah ya. Dari mulai level inisiasi. Di sini secara umum dinilai pasif dalam merespon setiap permintaan dengan bentuk yang masih ad hoc dan belum menggambarkan keutuhan perluasan fungsi, keempat fungsi tadi ya dalam organisasi pengadaan atau KPBJ. Yang lebih tinggi lagi adalah esensi. Di sini memfokuskan pada fungsi dasar UKPBJ dalam proses pemilihan, namun masih tersegmentasi dan belum ada kolaborasi antar pelaku PBJ yang efektif. Selanjutnya proaktif. Sini ada orientasi pada pemenuhan kebutuhan pelanggan melalui kolaborasi penguatan fungsi perencanaan bersama dengan stakeholder internal maupun eksternal. Makin tinggi lagi di level strategis, proses atau pola pikir pengelolaan pengadaannya inovatif yang terintegrasi dan strategis untuk mendukung pencapaian kinerja. Level unggul ini sudah yang paling top ya, paling mantap ini. Penciptaan nilai tambah dan penerapan praktik terbaik yang berkelanjutan sehingga menjadi panutan dan mentor untuk UKPBJ lainnya. Nah, ini gambaran aplikasi si UKPBJ-nya Bapak Ibu. Sini kalau nanti Bapak Ibu melakukan penilaian mandiri, kemudian nanti kami dari LKPP juga akan memverifikasi melalui si UKPBJ ini. Berikutnya adalah bentuk kerjasama penerapan model kematangan UKPBJ. Ada beberapa tahapannya Bapak Ibu. Ada beberapa tahapan dari kerjasama penerapan kematangan ini. Yang pertama adalah inisiasi, kemudian perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Pada inisiasi ini sebenarnya sudah ada komitmen memulai kerjasama yang meliputi aktivitas penandatanganan komitmen kerjasama, serta pembentukan tim pengelolaan kapabilitas UKPBJ yang berisi mentor UKPBJ pembina dan personel tim pengelolaan UKPBJ dari UKPBJ binaan. Itu di tahap inisiasi. Kemudian di tahap perencanaan, sudah ada aktivitas penilaian mandiri tentang tingkat kematangan UKPBJ binaan dan penyusunan roadmap yang sudah ada di dalamnya rencana kegiatannya mau seperti apa,
program prioritasnya apa untuk meningkatkan kematangan UKPBJ tadi. Kemudian tahap pelaksanaan, di sini ada implementasi peta jalan untuk peningkatan kematangan UKPBJ sesuai dengan perencanaan. Jadi roadmap yang disusun di tahap perencanaan tadi kemudian diimplementasikan di tahap pelaksanaan. Setelah itu ada tahap pengendalian, yaitu evaluasi rencana dengan realisasi, mengukur kemajuan, identifikasi masalah, dan merencanakan tindak lanjutnya akan seperti apa. Nah, mungkin demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau didiskusikan? Ada yang mau didiskusikan? Tidak ada? Tidak ada? Izin Bu Rahma, Silakan Bapak. mungkin saya mau bertanya terkait untuk manajemen resiko. Kalau yang dilakukan di kami kan mungkin baru sebatas review ketika di tahap persiapan. Kemudian rata-rata di kami kan masih rata-rata sebagai pokja pemilihan dan pejabat pengadaan yang baru bertugas tahun ini, Bu. Sebagian besar dari kami mungkin untuk manajemen resiko bisa dijelaskan lebih lanjut kira-kira poin-poin apa sih yang perlu untuk kita lakukan. Sebagai kita yang baru-baru di sini mungkin di sini juga ada beberapa yang menjadi PPK juga. Mungkin juga bisa dijelaskan untuk manajemen risiko di tahap pengolahan kontrak, bisa jadi untuk para teman-teman di PPK atau kepada kami yang di PBJ pertama ini juga kadang-kadang menjadi sasaran para PPK untuk berkonsultasi seperti itu, Bu. Oke. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Pak Hendrik atas pertanyaannya. Nah, terkait dengan mengelola risiko ini, jadi mengelola risiko ini seharusnya sudah dipetakan sejak awal ya. Siapa saja yang terlibat dalam pemetaan risiko, sebaiknya semua pihak paling tidak stakeholder internal ya, semuanya terlibat dalam proses pemetaan risiko tersebut. Dari mulai perencanaan, kemudian tadi pemilihan penyedia sampai ke serah terimanya. Nah, nanti di dalam peta risiko ini Bapak Ibu bisa gali lebih lanjut tergantung levelnya sejauh apa ya. Apakah pada level fungsi? Kalau level fungsi berarti nanti secara umum pada perencanaan kira-kira akan terjadi risiko apa saja di pemilihan apa saja seperti itu. Tapi kalau mau lebih aman bisa lebih dikerucutkan menjadi level proses atau tahap. Misalnya kalau di kontrak itu ada tahap apa saja Bapak Ibu? Yang pertama apa? Di kontrak kita ngapain aja? SPPBJ dulu, Bu. SPPBJ dulu. Oke, setelah itu ada apa? Setelah SPPBJ, apa lagi yang biasanya dilakukan? Mungkin nanti ada proses persiapan penandatanganan kontrak. Kalau sudah ada SPPBJ kan belum tentu kita langsung tanda tangan kontrak ya. Boleh nggak kalau menolak hasil pemilihan penyedianya? Misalnya kita sudah pernah pengalaman sama penyedia tersebut ya, ternyata penyedianya itu nggak cukup komitmen meskipun dia kompeten. Nah, nanti boleh nggak kalau misalnya kita nggak bersedia menandatangani kontraknya? Boleh aja kita usulkan kembali kepada Pokjanya bahwa ini sebenarnya nggak cukup bagus track record-nya, tapi kalau Pokjanya tetap kekeh, saya sudah evaluasi dan lain sebagainya, nanti dikembalikan lagi ke PA-KPA. Nah, kemudian setelah persiapan penandatanganan kontrak, ada penandatanganan kontrak ya. Kemudian apa lagi ya? Bisa masuk ke pelaksanaan kontrak itu sendiri. Kemudian nanti bisa diproses kalau memang ada perubahan kontrak. Kemudian serah terimanya misalnya itu
kurang lebih seperti itu ya. Nah, nanti di masing-masing tahap atau proses tersebut, Bapak Ibu gali kira-kira risikonya apa? Misalnya misalnya ya? Di pelaksanaan kontrak ternyata risikonya adalah misalnya di pekerjaan konstruksi risikonya cuaca tidak seperti yang cuaca nggak bisa kita kalau cuaca nggak bisa kita kendalikan ya, nggak bisa kita kendalikan. Misalnya pekerjaannya menjadi terlambat dari rencana. Nah, kemudian caranya bagaimana mengatasinya? Kita kendalikan, apa langsung kita ubah kontraknya, kita mundurkan batas akhir kontraknya, belum tentu bisa jadi. Kita tinggal mengendalikan dalam hal penjadwalan ya. Bisa kita sesuaikan ya, misalnya di tahap 2 nanti prosesnya bisa lebih dimanfaatkan lagi atau kita perbanyak SDM sehingga prosesnya lebih cepat. Nah, kemudian setelah Bapak Ibu ketahui risikonya, maka dicari tahu bukan kompetensi ya, kemungkinan dan dampaknya. Apakah sangat sering terjadi? Apakah ini kemungkinan besar tidak pernah terjadi? Kemudian dampaknya juga, apakah dampaknya itu dampaknya sangat buruk, mempengaruhi pencapaian target organisasi secara keseluruhan, atau dampaknya itu sebenarnya tidak terlalu berefek. Nah, nanti di sana di pengelolaan risiko tadi Bapak Ibu bisa putuskan kira-kira risiko tersebut apakah harus apakah harus kita atasi, apakah harus kita mitigasi, apakah harus kita minimalisir, atau jangan-jangan malah boleh kita abaikan. Ada beberapa risiko itu yang justru kalau kita mitigasi, kalau kita tindak lanjuti malah takes time, kemudian costly ya, butuh waktu, butuh effort, butuh energi, butuh biaya yang banyak, sehingga lebih baik diabaikan karena tadi kita sudah melihat nih dampaknya, ternyata dampaknya nggak terlalu signifikan kok, nggak akan berpengaruh terhadap pencapaian target, nggak akan berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan user, itu boleh Bapak Ibu abaikan. Jadi nggak harus semuanya ditindaklanjuti ya. Nah kemudian dari pengelolaan risiko tadi, Bapak Ibu jadi bisa melihat nih, jadi bisa memetakan kira-kira apa saja yang harus dikendalikan, kira-kira apa saja yang mungkin muncul, apa saja yang benar-benar kita perhatikan begitu ya. Kalau risikonya bisa diabaikan kan berarti itu nggak perlu kita perhatikan ya. Begitu Pak Henry, apa bisa diterima jawaban saya? Bu, mungkin saya ingin sedikit cross check ya Bu ya. Kalau saya salah mungkin Bu ya. Di IKP itu seingat saya penolakan dari PPK itu sebelum SPBJ Bu. Jadi seingat saya itu PPK itu menolak sebelum penerbitan SPBJ. Jadi PPK menolak penerbitan SPBJ karena menolak hasil pemilihan dari Pokja pemilihan seperti itu Bu. Seingat saya sih klausulnya di IKP seperti itu Bu. Iya. Ya, terima kasih Pak Hendri. Iya betul ya, tadi karena kita sudah mendiskusikan tahapan dari SPPJ ke penandatangan kontrak ya. Iya betul yang Bapak sampaikan. Jadi setelah proses pemilihan penyedia selesai, sebelum tadi dikeluarkan SPPBJ, itu penyedianya boleh bukan penyedia, mohon maaf. PPK-nya boleh tidak menerima hasil pemenang tersebut sebagai penyedianya. Jadi nggak diproses lebih lanjut ke SPPBJ, apalagi sampai ke penandatanganan kontrak. Ya Pak Hendri, terima kasih atas koreksinya. Izin lagi Bu, mungkin mau bertanya terkait manajemen penyedia Bu. Mungkin yang sudah dilakukan sepengetahuan saya di LPSC Kemendesa itu mengakomodir pendaftaran penyedia melalui LPSC. Iya. Asal pengetahuan itu apakah hanya dilakukan melalui
UKPBJ atau bisa melalui dari pejabat pengadaan atau PPK sendiri misalkan gitu. Karena kalau yang mungkin catatan bagi Kemendes ya, catatan bagi Kemendes itu rata-rata untuk pengadaan langsung masih dilakukan secara manual, belum melakukan by system. Itu kira-kira bagaimana Bu untuk manajemen penyedia supaya ke depan Kemendes itu, terutama KPBJ Kemendes, mampu mendapatkan pematangan yang lebih baik seperti itu. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini pertanyaan bagus ya. Memang diharapkan untuk pengelolaan LPSE secara keseluruhan, termasuk tadi dalam hal registrasi dan verifikasi penyedia tadi ya sudah masuk ke dalam fungsi UKPBJ ini. Mungkin saya tayangkan lagi ya tadi di bukan yang di domain variabel manager. Di sini Pak ya, di pengelolaan penyedia ini ya, sebenarnya kalau sudah ada pengelolaan penyedia, bukan hanya dalam hal pendaftaran ya Bapak ya, kalau sudah ada SOP pengelolaan penyedia, sebenarnya nggak harus kemudian semua diserahkan ke UKPBJ ya, memang idealnya registrasi itu ada di UKPBJ, tapi betul tadi yang Bapak sampaikan ada pengadaan langsung itu yang biasanya kita shortcut ya, dari pejabat pengadaan gitu langsung ke penyedianya, bukan penyedia, mohon maaf, pelaku usaha karena belum berkontrak. Dari pejabat pengadaan langsung ke pelaku usaha, kemudian nanti PPK-nya langsung berkontrak dengan penyedianya meskipun belum terdaftar di LPSE. Nah itu nggak apa-apa, yang penting ini Pak Hendri, yang penting syarat minimal ini Pak. Ada SOP pengelolaan penyedia, ada program pembinaan penyedianya. Seperti itu, minimal ini. Karena yang diharapkan oleh pemerintah, yang diharap berdasarkan Stranas kita itu kan minimal di jenjang di level proaktif ini ya. Seperti itu. Jadi nggak hanya terkait dengan pendaftarannya saja. Kalau tadi hasil laporan Regis Verif itu kan di level esensi ya. Yang di proaktif ini justru terkait dengan tata laksananya, Bapak. Terkait dengan tata laksana untuk pengelolaan penyedianya. Kalau misalnya memang ada tadi pelaku usaha yang mengikuti proses pengadaan langsung shortcut ke pejabat pengadaan nggak apa-apa. Tapi kalau bisa nanti diarahkan juga untuk registrasi ke LPSE untuk pengadaan berikutnya. Begitu Pak Hendrik. Harapannya seperti itu. Bisa diterima Pak Hendrik? Ya baik, terima kasih Bu Rama. Mungkin dari Bapak Ibu PPK atau dari rekan-rekan yang menjadi pejabat pengadaan atau pejabat pengadaan lain ada tambahan atau pertanyaan lain mungkin? Terima kasih, kalau dari saya sepertinya cukup. Terima kasih Pak Hendrik. Ada lagi Bapak Ibu? Izin Bu. Silakan, dengan Bapak siapa? Mohon maaf kok Dengan, tidak. Dengan Roni Bu. Oh Pak Roni, silakan Pak Roni. Saya ingin bertanya terkait dengan domain proses variabel manajemen penyedia ini Bu. Iya. Di sini kan ada bukti dukung SOP pengelolaan penyedia. Iya. Nah, kalau kita melihat fungsi pengelolaan LPSE itu, kalau di kita itu sudah ada di UKPBJ. Kemudian pengelolaan penyedia ini mulai pendaftaran sampai verifikasi juga fungsinya itu sudah dilaksanakan di UKPBJ. Tapi kadang-kadang Ibu, kalau kita menerjemahkan SOP itu bahwa kalau kita menerbitkan SOP kan ruang lingkupnya itu udah tingkat kementerian. Nah, jadi di sini kita sering terkendala Ibu untuk bukti-bukti dukung ini karena kalau di tingkat kementerian SOP-nya berarti menteri yang menandatangan itu sesuai dengan tata naskah dinas kita. Sementara ketika kita koordinasi terkait bukti-bukti ini bahwa SOP khusus pengelolaan penyedia misalnya SOP untuk pendaftaran di LPSE, verifikasi dan lain sebagainya, bahkan ada kementerian lembaga yang SOP-nya ini hanya ditandatangani oleh eselon 2 ataupun kepala UKPBJ-nya sendiri gitu. Gimana Ibu terkait ini untuk bukti dukung yang akan kita buat menjadi indikator penilaiannya? Oke,
Ya, terima kasih atas pertanyaannya Pak Roni. Di Kemendes apakah ada aturan yang menyebutkan bahwa untuk penandatanganan SOP itu harus level menteri? Ada, Bu. Kalau udah SOP ini digunakan oleh lingkup kementerian, karena kita UKPBJ kan pasti digunakan semua UK1 gitu. Jadi yang nandatangan menteri di tata naskah dinasnya, Bu. Oh, oke. Nah, itu menjadi hambatan tersendiri ya. Iya. Kira-kira dari LKPP bisa bantu support apa ya, Pak ya? Kalau kemarin itu kan kita udah coba untuk melengkapi, termasuklah nanti bukti dukung untuk mendapatkan 17 standar LPC itu, Bu. Nah, SOP-SOP yang itu kan ada banyak itu. Jadi semua harus ditandatangan oleh menteri karena penggunaannya kan lingkup kementerian, semua UK1 yang menggunakan gitu. Jadi mungkin boleh kita disupport Ibu untuk cari surat lah untuk menyampaikan bahwa mungkin ada kekhususan untuk untuk SOP pengadaan lah, termasuk untuk LPSC ini. Karena sering sekali kami terbentur dengan itu, bahkan sampai sekarang ini, Bu, untuk penugasan Pokja itu kita masih berbentuk nota dinas. Karena itu juga terbentur dengan tata naskah dinas, peraturan menteri terkait tata naskah dinas bahwa surat tugas itu hanya diterbitkan oleh eselon 2, padahal Perpres kan mengatakan bahwa kepala UKPBJ yang menugaskan Pokja pemilihan. Jadi di sini kita yang bentrok antara petugas tata naskah dinas dengan kami itu sering nggak bisa sepaham terkait itu gitu. Betul. Jadi memang kalau ya penugasan itu memang seharusnya dari kepala UKPBJ ya yang bisa menentukan siapa mengerjakan apa. Nah, kemudian kalau di level menteri itu seharusnya kalau terkait dengan SK ya atau surat keputusannya itu mungkin di level menteri. Nah, kemudian kalau SOP tadi ya memang kalau di Kemendes sendiri menetapkan seperti itu yang menandatangani adalah menteri, mungkin nanti saya coba sampaikan ke Direktorat Pengembangan Profesi yang terkait dengan kematangan ini agar nanti bisa disupport, kira-kira bisa didorong atau tidak agar proses pengesahan SOP ini bisa dilakukan oleh kepala UKPBJ-nya lah paling tidak ya, oleh kepala UKPBJ. At least kalau misalnya mungkin ada persetujuan dari saya tidak tahu apakah nanti bisa diproses seperti itu atau tidak ya. Misalnya ada persetujuan dari LKPP terkait dengan SOP-nya, ini sudah tepat atau belum, sehingga bisa mempercepat prosesnya begitu ya sebagai instansi pembina. Mungkin nanti bisa diusulkan dulu Bapak SOP-nya, draft SOP-nya. Bisa diusulkan untuk diskusi bersama dengan LKPP. Mungkin itu bisa menjadi kekuatan tersendiri mungkin ya. Terima kasih, Bu. Sama-sama Pak Roni, terima kasih banyak. Ada lagi Bapak Ibu? Ada lagi yang mau disampaikan? Tidak ada? Sudah cukup? Bisa ya. Oke, mungkin demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Kalau memang tidak ada diskusi lebih lanjut, saya berterima kasih kepada Bapak Ibu atas atensinya. Oh, sepertinya lagi masuk ya, sepertinya keluar tadi. Terima kasih banyak atas atensinya, atas diskusinya, atas pertanyaannya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan. Mungkin demikian. Saya mohon izin untuk undur diri ini sambil saya coba lampirkan materinya ya. Mungkin demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.